Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredianto dengan NIM 51704111101 dari Informatika B 2017. Terima kasih kepada Bu Eni yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan demo program yang telah saya buat, yaitu SITUBA atau Sistem Identifikasi Tumbuhan Obat, di mana sistem ini dapat mengidentifikasi tumbuhan obat berdasarkan pola daun. Sebelum memulai demo program, perkenankan saya untuk membacakan outline materi yang akan saya presentasikan. Pertama, bagaimana saya mendapatkan data mentah daun tumbuhan obat. Kedua, pra-pengolahan citra, yaitu menjelaskan bagaimana proses pra-pengolahan citra dilakukan. Ketiga, pengenalan pola, yaitu menjelaskan bagaimana mengenali pola daun dengan menggunakan algoritma invariant moment. Keempat, klasifikasi, yaitu menjelaskan bagaimana proses klasifikasi daun menggunakan algoritma K-nearest neighbor. Kelima, akurasi, yaitu menjelaskan akurasi program dalam melakukan klasifikasi daun, baik akurasi pelatihan ataupun akurasi pengujian. Mungkin cukup untuk penjelasan outline materi yang akan saya jelaskan. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu bagaimana saya mendapatkan data mentah. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 5 jenis tumbuhan obat, yaitu jambu, lengkuas, pepaya, daun salam, dan daun sirih. Dimana untuk mengenali tumbuhan tersebut dengan cara mengidentifikasi pola daun dari masing-masing tumbuhan. Untuk saat ini, saya baru mendapatkan 3 jenis daun, yaitu daun jambu, daun salam, dan daun sirih. Data mentah daun jambu saya ambil dari pohon yang berada di Dusun Cetis. Kemudian untuk daun salam dan daun sirih, saya membelinya di Pasar Demangan. Untuk masing-masing jenis daun, saya mengambil sebanyak 20 citra. Jadi total dataset saat ini ada 60 citra daun. Lanjut ke dalam poin kedua, yaitu pra-pengolahan citra. Dalam penelitian ini, saya mengambil citra daun dengan menggunakan background kertas HVS putih. Setelah citra daun diambil, kemudian saya melakukan cropping manual pada citra daun dengan ukuran 300x300 pixel. Lalu untuk region of interest, saya hanya mengolah bagian daunnya saja tanpa background. Untuk langkah pengolahan citranya adalah sebagai berikut. Pertama, mengubah citra RGB menjadi grayscale. Kedua, menentukan nilai threshold untuk mengubah citra grayscale menjadi citra binary. Ketiga, melakukan cropping pada citra daun. Keempat, menormalisasi citra daun yang sudah di cropping dengan menggunakan tinggi sebesar 300 pixel dan lebar relatif dengan tinggi citra. Dan yang terakhir adalah melakukan inversi terhadap citra binary, yaitu mengubah background menjadi warna hitam dan objek menjadi warna putih. Setelah dilakukan pra-pengolahan pada citra, langkah selanjutnya adalah pengenalan pola. Untuk mengenali pola daun, saya menggunakan algoritma invariant moment, di mana algoritma ini akan mengekstraksi ciri dari citra binary menjadi 7 nilai momen yang nantinya digunakan untuk proses klasifikasi daun. Kemudian pada proses klasifikasi daun, saya menggunakan algoritma K-nearest neighbor, di mana algoritma ini akan mencari jarak terdekat antara data uji dengan data latih yang akan menghasilkan output jenis daun. Untuk mencari jarak tersebut, saya menguji coba 3 algoritma, yaitu Euclidean distance, Manhattan distance, dan Chebyshev distance. Dari ketiga algoritma tersebut, saya memutuskan untuk menggunakan Manhattan distance karena akurasi tertinggi didapatkan dengan menggunakan algoritma ini. Poin selanjutnya adalah akurasi. Total dataset yang saya gunakan adalah sebanyak 60 citra daun. Dari total dataset tersebut, saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu data latih sebanyak 42 citra dan data uji sebanyak 18 citra. Adapun akurasi yang dihasilkan berdasarkan nilai K yang saya tentukan. Ketika saya menentukan nilai K sama dengan 3, maka saya mendapatkan akurasi pelatihan sebesar 80,95%, atau 34 data benar dan 8 data salah. Kemudian akurasi pengujian sebesar 55,56%, atau 10 data benar dan 8 data salah. Ketika saya menentukan nilai K sama dengan 5, maka saya mendapatkan akurasi pelatihan sebesar 61,90%, atau 26 data benar dan 16 data salah. Kemudian, akurasi pengujian sebesar 55,56%, atau 10 data benar dan 8 data salah. Ketika saya menentukan nilai K sama dengan 7, maka saya mendapatkan akurasi pelatihan sebesar 71,43%, atau 30 data benar dan 12 data salah. Kemudian akurasi pengujian sebesar 66,67%, atau 12 data benar dan 6 data salah.
Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam demo program berikut. Berikut adalah halaman beranda ketika kita masuk ke dalam sistem. Di sini terdapat 3 menu, yaitu beranda, tumbuhan obat, dan masuk. Halaman beranda adalah halaman yang sedang kita buka saat ini. Kemudian pada halaman tumbuhan obat akan menyajikan sebuah informasi tentang tumbuhan obat dan manfaatnya. Selanjutnya adalah halaman masuk. Pada halaman ini akan tampil sebuah form login untuk masuk ke dalam sistem. Di dalam sistem ini terdapat 2 level pengguna, yaitu administrator dan member. Pertama, saya akan masuk sebagai administrator. Ketika kita masuk sebagai administrator, terdapat 8 menu yang dapat kita akses, yaitu dashboard, data administrator, data member, pelatihan, pengujian, profil, ubah password, dan keluar. Halaman dashboard adalah halaman yang pertama kali ditampilkan ketika kita berhasil masuk sebagai administrator. Kemudian pada halaman data administrator kita dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data administrator. Selanjutnya adalah halaman data member. Pada halaman ini kita dapat mengubah, menghapus, dan melihat data member. Kemudian pada halaman pelatihan kita dapat menambah, menghapus, dan melihat data latih yang sudah tersimpan dalam sistem. Selain memanajemen data latih, halaman pelatihan ini juga dapat melakukan pelatihan dengan cara menentukan nilai K pada kolom parameter pelatihan. Lalu klik tombol pelatihan, maka akan mengubah total data benar, total data salah, dan akurasi. Halaman selanjutnya adalah halaman pengujian. Pada halaman ini kita dapat menambah, menghapus, dan melihat data uji. Selain memanajemen data uji, halaman pengujian dapat memprediksi pola daun berdasarkan nilai K yang sudah tersimpan pada halaman pelatihan. Mungkin cukup sekian demo program pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eni. Apabila terdapat kesalahan pada program, saya mohon untuk diberikan revisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.